Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam materi pendidikan agama Islam dengan tema sholat sunnah Jumat, duha, dan sholat tahajud. Kemudian subtema sholat sunnah duha. Anak-anak ibu semua, sebelum kita melanjutkan kepada materi, sebaiknya kita bacakan doa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan tercurahkan buat anak-anak ibu dan kita semua senantiasa diberi kecerdasan dalam belajar, pemahaman dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, sebelum ibu lanjutkan kepada materi sholat sunnah duha, di sini ibu akan bacakan tujuan dari pembelajaran sholat sunnah duha ini. Yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya adalah agar siswa bisa menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat duha dengan baik. Kemudian yang kedua, siswa bisa mempraktikkan sholat sunnah duha dengan benar dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, sebelum ibu lanjutkan kepada materi sholat sunnah duha ini, ibu pengen bertanya, apakah anak-anak semua tahu apa itu sholat duha? Baik, kalau anak-anak belum tahu, sekarang ibu akan jelaskan apa itu sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sholat ini dilakukan sebanyak 12 rakaat, maksimal 12 rakaat dan minimal 2 rakaat, dan diakhiri setiap 2 rakaat dengan 1 salam. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, untuk melaksanakan sholat sunat duha ini, tentunya kita harus mengetahui ketentuan sholat duha itu sendiri, yaitu di mana sholat duha ini kapan kita kerjakan, kapan waktunya kita kerjakan. Iya, sholat duha dikerjakan pada waktu pagi hari, yaitu mulai naik lebih kurang 7 hasta sejak terbitnya matahari hingga sebelum waktu sholat zuhur. Kemudian sholat duha dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat dengan ketentuan 2 rakaat 1 kali salam. Kemudian sholat duha dikerjakan secara munfarid dan boleh juga secara berjamaah. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, baik, ibu akan jelaskan bagaimana tata cara dari sholat duha itu sendiri. Sholat duha, di mana seperti sholat-sholat yang lainnya, tentunya kita mulai dengan niat. Niat akan mengerjakan sholat duha, yaitu kita bacakan niatnya.
Anak ibu dengar ya. Anak-anak ibu semua dengarkan bagaimana lafaz daripada niat sholat duha itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat duha rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, sengaja aku melaksanakan sholat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, tata cara sholat duha adalah setelah kita niat, kita mengangkat tangan, takbiratul ihram, kemudian kita membaca surah Al-Fatihah, membaca doa iftitah. Setelah selesai kita membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah dengan surah pendeknya. Kemudian kita ruku, kemudian iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, membaca tasyahud akhir, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, tertib, dan membaca doa. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, jadi tata cara sholat duha itu tadi sama seperti kita melaksanakan sholat sunat lainnya. Cuma yang membedakannya adalah pada niat sholatnya. Seandainya kita melaksanakan sholat tahajud, kita niatnya kita ganti dengan usolli sunatan tahajud rakaataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala, dan sholat sunnah yang lainnya. Jadi cukup kita menggantikan sholat apa yang akan kita kerjakan. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, tadi kita sudah mempelajari bagaimana tata cara sholat sunat duha itu sendiri. Sekarang ibu akan bacakan bagaimana bunyi doa sholat duha itu. Baik, simak ya nak, simak anak-anak ibu dari pembacaan doa sholat duha ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai wa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman wa tahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wal quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Anak-anak ibu, itulah bunyi daripada doa sholat duha, di mana doa ini kita panjatkan kepada Allah, memohon pada Allah atas segala rezeki yang akan Allah turunkan kepada kita. Jadi mudah-mudahan permohonan kita kepada Allah akan diijabah oleh Allah dengan senantiasa kita melaksanakan sholat sunnah duha ini. Anak-anak ibu yang ibu sayangi dan ibu banggakan, kemudian apa keutamaan daripada sholat sunnah duha itu? Tentu setiap pekerjaan yang kita lakukan ada keutamaan atau faedahnya atau manfaatnya bagi kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim. Baik, ibu akan bacakan apa saja keutamaan dari sholat duha itu. Yang pertama, sholat duha adalah sedekah terbaik. Kemudian sholat duha adalah membawa kecukupan rezeki. Kemudian sholat duha, barang siapa yang akan mengerjakannya akan diganjar dengan rumah di surga. Kemudian mendapat pahala haji dan umrah. Kemudian selanjutnya menggugurkan dosa. Selanjutnya kemudian dibuatkan pintu khusus di surga. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, betapa Allah memberikan kita ganjaran berupa kenikmatan surga, berupa rezeki yang lebih apabila kita mengerjakan sholat
sunnah duha itu tadi. Kemudian tujuan lain dari kita mengerjakan sholat sunnah duha itu adalah membuat hati kita menjadi tentram, hati kita menjadi nyaman. Kemudian kita akan dapat memohon pertolongan kepada Allah dengan memohon dilapangkan rezeki oleh Allah. Kemudian dengan mengerjakan sholat duha juga akan menjadikan sikap akhlak kita menjadi lebih baik, lebih mulia. Anak-anak ibu, jadi dengan kita mengerjakan sholat sunat duha ini, mudah-mudahan apa yang kita mohonkan kepada Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada itu, mari sama-sama kita luangkan waktu melaksanakan ibadah sholat sunat duha. Karena begitu banyak ganjaran yang diberikan Allah apabila kita mengerjakan sholat sunat duha ini. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.